Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Anasya, NPM 211041966, kelas B, jurusan Manajemen Produksi Media, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai ikigai saya dengan metode yang luar biasa unik, yaitu metode pecah-pecah. Adakah di antara kalian yang pernah mendengar metode tersebut? Saya akan menjelaskan sedikit tentang metode ini. Jadi, metode presentasi pecah-pecah ini memakai format presentasi yang hanya menggunakan 20 slide dan masing-masing slide hanya ditampilkan selama 20 detik. Jadi, satu slide-nya adalah 20 detik saja. Sehingga, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu sesi presentasi hanya 6 menit 40 detik. Bisa dikatakan waktu tersebut sangat cepat untuk mempresentasikan hasil presentasi kita. Di sini saya juga akan sedikit menerangkan tentang sejarah singkat dari metode presentasi pecah-pecah ini. Metode presentasi atau format presentasi pecah-pecah ini dibuat oleh Astrid Klein dan Mark Dayton. Presentasi pecah-pecah ini pertama kali diadakan di Tokyo pada bulan Februari pada tahun 2003. Dan sekarang metode presentasi ini banyak digunakan di negara lain, termasuk Indonesia. Selanjutnya, saya akan sedikit menerangkan tentang ikigai saya. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu tentang definisi ikigai dan seputar ikigai agar orang-orang lebih memahami apa sih ikigai ini. Ikigai terdiri dari dua kata, yaitu iki yang berarti kehidupan dan gai yang berarti nilai. Ikigai ini kurang lebih berarti the purpose of life atau tujuan hidup. Ikigai ini merupakan sebuah prinsip yang digunakan oleh orang Jepang. Ikigai merupakan 4 irisan dari diagram Venn. Yang pertama, apa yang kamu cintai. Yang kedua, apa yang kamu kuasai. Yang ketiga, apa yang dunia butuhkan. Dan keempat, apa yang buatmu bisa dibayar. Dan inilah ikigai saya. Saya memilih fotografi sebagai ikigai saya. Saya juga akan menjelaskan sedikit tentang fotografi agar orang-orang juga tahu mengapa saya memilih fotografi sebagai ikigai saya. Pertama, definisi fotografi. Fotografi merupakan serapan dari bahasa Inggris fotografi yang berarti fotos, cahaya, dan grafo, melukis atau menulis. Asal katanya dari Yunani kuno. Jadi, fotografi merupakan sebuah proses melukis dengan menggunakan media cahaya. Fotografi menurut para ahli. Yang pertama ada Sujojo. Ia menyatakan bahwa pada dasarnya fotografi adalah kegiatan merekam dan memanipulasi cahaya untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Fotografi ini dapat dikategorikan sebagai teknik dan seni. Lalu selanjutnya ada Sudarma. Ia menyatakan bahwa media foto adalah salah satu media komunikasi, yaitu media yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan atau ide kepada orang lain. Media foto atau diistilahkan dengan fotografi merupakan sebuah media yang bisa digunakan untuk mendokumentasikan. Kita menjelaskan tentang jenis-jenis dari fotografi. Banyak sekali jenis-jenis fotografi yang kita ketahui atau bahkan yang tidak kita ketahui. Beberapa di antaranya adalah potret fotografi, landscape fotografi, street fotografi, arsitektural fotografi. Ada yang familiar yang sering kita dengar. Yang pertama adalah food fotografi.
di mana orang-orang memotret sebuah makanan agar hasil potretannya terlihat indah atau makanannya terlihat menggiurkan. Selanjutnya ada fashion photography, product photography, dan human interest photography. Lalu, sejarah fotografi. Foto pertama kali dibuat pada tahun 1826 selama 8 jam. Louis Jacques Mendy de Huer merupakan bapak fotografi dunia. Kamera Okura merupakan kamera pertama kali dipakai untuk menggambar kemudian memotret. Selanjutnya, kontribusi fotografi ke dunia film pertama kali dipelopori oleh Edward Muybridge. Flash atau lampu kilat pertama kali ditemukan oleh Harold E. Egerton pada tahun 1938. Kenapa saya memilih fotografi sebagai ikigai saya? Karena saya adalah orang yang menghargai setiap momen dalam hidup saya, sehingga dengan mengabadikannya, saya bisa melihatnya kembali. Dan dengan foto juga, saya bisa menunjukkan kepada dunia bagaimana sisi pandang saya terhadap dunia. Jadi, sekian presentasi saya hari ini. Lebih kurangnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi